Halo everyone, selamat datang di channel Dialog Tech. Di video pertama ini, saya akan membahas tentang pemblokiran email ponsel BM atau black market. Ya, mungkin hanya menunggu hitungan hari saja sampai pemerintah benar-benar memberlakukan aturan tersebut. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kapan sih peraturan ini mulai berlaku? Bagaimana cara mengecek email kita terdaftar apa tidak? Jika tidak terdaftar, apakah kita masih dapat menggunakan perangkat telekomunikasi kita? Dan bagi teman-teman yang suka beli perangkat telekomunikasi dari luar negeri, apakah masih bisa dapat digunakan? Yuk simak video ini sampai selesai, semoga bisa menambah informasi buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk hidupkan notifikasinya. Terima kasih. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu IMEI. IMEI atau International Mobile Equipment Identity, yaitu identitas yang terdiri dari 15 digit nomor desimal untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi. Pada dasarnya, IMEI merupakan identitas dari perangkat itu sendiri. Ibarat kalau manusia punya KTP, kalau perangkat telekomunikasi punya IMEI sebagai identitas. Kapan pemblokiran ini akan diberlakukan? Sesuai dengan Permen Kominfo nomor 11 tahun 2019, pemblokiran email ini akan mulai diberlakukan sejak tanggal 18 April 2020 nanti. Peraturan ini sudah dikeluarkan sejak tanggal 18 Oktober 2019 lalu dan akan mulai diberlakukan 6 bulan setelahnya. Mengingat aturan ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Walaupun di tengah wabah corona seperti ini tidak jadi alasan dan kemungkinan pemblokiran email akan tetap dijalankan. Dalam melakukan pemblokiran email ini, pada awalnya pemerintah berencana akan menerapkan metode blacklist dan whitelist. Apa itu metode blacklist dan whitelist? Metode blacklist maksudnya, semua pemilik perangkat ilegal dan legal masih dapat mengakses layanan internet setelah membeli ponsel dan dinyalakan. Namun, setelah ponsel tersebut diaktifkan, kemudian akan diidentifikasi oleh sistem dalam beberapa hari. Apabila email terdaftar di database Kemenperin, pengguna masih bisa menggunakan ponselnya seperti biasa. Namun, jika emailnya tidak terdaftar di database Kemenperin, maka ponsel tersebut akan diblokir. Sedangkan metode whitelist, maksudnya konsumen datang ke toko handphone. Setelah bayar, lalu HP dibuka dan dimasukkan kartu SIM. Kalau legal, pasti langsung muncul sinyalnya. Tapi kalau tidak muncul sinyalnya berarti email itu tidak terdaftar alias ilegal. Konsumen berhak atas unit baru dengan email yang valid atau terdaftar. Jadi sifatnya di sini preventif, yaitu mencegah. Nah, pada 18 April nanti, pemerintah akan memberlakukan metode whitelist, di mana metode ini bertujuan agar konsumen mengetahui ponselnya ilegal atau tidak sebelum membeli ponsel dan membawanya pulang. Tujuannya agar konsumen tidak dirugikan, tidak terlanjur beli, tapi ujung-ujungnya malah diblokir. Pemblokiran yang dimaksud yaitu pemblokiran layanan operator seluler seperti internet, SMS, dan telepon. Fungsi lain perangkat telekomunikasi masih dapat digunakan seperti biasa. Dan untuk jenis perangkat yang dimaksud di sini adalah telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Untuk mengecek email, caranya cukup mudah. Bisa dengan menekan bintang pagar 06 pagar di perangkat kamu. Kemudian akan muncul 15 digit angka email. Kamu bisa membuka situs Kemenperin di alamat email.kemenperin.go.id. Kemudian, masukkan 15 digit email tadi, lalu klik tombol search. Kemudian, akan muncul notifikasi apakah email kita terdaftar atau tidak di database Kemenperin. Silakan mencoba. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau email kita tidak terdaftar? Apakah kita masih bisa menggunakan perangkat kita? Tenang saja, bagi teman-teman yang emailnya tidak terdaftar, teman-teman masih bisa menggunakan perangkatnya kok. Seperti biasa, alias tidak diblokir. Karena peraturan ini berlaku setelahnya dan tidak berlaku surut. Jadi, bagi perangkat yang sudah aktif sebelum tanggal 18 April 2020, baik yang ilegal maupun yang legal tetap bisa digunakan seperti biasa. Hal ini juga berlaku untuk pengguna perangkat komunikasi yang non-resmi lainnya, seperti yang bergaransi internasional, baik pembelian baru ataupun second yang sudah aktif sebelum tanggal 18 April 2020. Bagaimana jika setelah itu? Maka
akan masuk ke daftar hitam alias akan diblokir. Mungkin teman-teman ada yang suka membeli perangkat telekomunikasi di luar negeri, karena pada saat keluarnya perangkat baru, teman-teman pengen buru-buru segera memilikinya. Sedangkan kalau nunggu yang resmi di Indonesia, itu bisa lama. Tenang aja, pemerintah memperbolehkan kok untuk membawa pulang maksimal 2 perangkat dari luar negeri ke Indonesia secara hand carry maupun dikirim melalui jasa pengiriman internasional. Untuk perangkat telekomunikasi yang dibeli dari luar negeri dengan nilai di atas 500 US dollar, wajib membayar pajak impor pada saat barang tersebut tiba di Indonesia. Setelah itu, perangkat tersebut dapat didaftarkan nomor IMEI-nya agar bisa terhubung dengan layanan operator yang ada di Indonesia. Jadi, yang bisa didaftarkan IMEI-nya adalah perangkat yang masuknya melalui jalur resmi ya. Mungkin tidak dipungkiri untuk harga terkadang kita lebih suka membeli yang garansi internasional karena harganya juga jauh lebih murah daripada yang resmi. Tapi hal itu ditakutkan akan masuk ke daftar hitam nantinya sehingga IMEI-nya akan diblokir. Dan pertanyaannya, bagaimana untuk perangkat yang digunakan oleh turis yang datang ke Indonesia? Apakah juga diblokir? Dan bagaimana perangkat telekomunikasi teman-teman TKI kita yang baru pulang dari luar negeri? Apakah tidak bisa digunakan di Indonesia nantinya? Jadi gini, dalam proses pemblokiran IMEI nanti, itu ada beberapa proses yang dilakukan, mengacu pada hasil pengolahan data IMEI. Yang pertama, daftar notifikasi. Daftar notifikasi adalah di mana pengguna perangkat telekomunikasi untuk melakukan verifikasi IMEI terlebih dahulu ke sistem pengolahan IMEI nasional. Setelah dilakukan verifikasi terhadap IMEI tersebut, maka akan teridentifikasi apakah IMEI tersebut terdaftar atau tidak. Yang otomatis, jika itu tidak terdaftar akan masuk ke dalam daftar hitam. Daftar hitam adalah daftar IMEI yang tidak diperbolehkan memperoleh layanan telekomunikasi seperti perangkat black market atau ilegal. Tetapi, perangkat yang termasuk dalam daftar hitam masih dapat menggunakan layanan operator jaringan telekomunikasi dengan beberapa ketentuan yang dikatakan dalam daftar pengecualian. Daftar pengecualian adalah IMEI yang ada di dalam daftar hitam, tetapi dapat memperoleh jaringan telekomunikasi. Yang termasuk ke dalam daftar pengecualian adalah perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jelajah internasional atau international roamer dengan menggunakan tarif roaming internasional. Yang kedua, perangkat telekomunikasi bawaan pribadi penumpang dan atau awak sarana angkutan dengan paling banyak 2 unit dari jenis yang berbeda per orang. Yang ketiga, perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang keempat, perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang kelima, perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penanganan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah dijelaskan di atas bahwa jika ada turis yang berkunjung ke Indonesia kurang dari 30 hari atau menggunakan tarif roaming internasional, turis tersebut tidak usah mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasinya. Tetapi, jika lebih dari 30 hari dan tidak menggunakan tarif roaming internasional, turis tersebut agar dapat melaporkan dan mendaftarkan IMEI-nya di database Kemenperin agar dapat menggunakan layanan operator seluler yang ada di Indonesia. Dan untuk teman-teman kita TKI yang pulang dari luar negeri, juga wajib mendaftarkan IMEI-nya ke sistem informasi basis data IMEI nasional setelah pulang ke Indonesia. Berita baiknya, dengan kebijakan pemblokiran IMEI ini, bisa kita gunakan apabila kita kehilangan atau kecurian ponsel. Dengan cara memblokir IMEI ponsel kita sehingga ponsel tersebut tidak bisa digunakan layanan operator selulernya. Ponsel memang masih dapat menggunakan jaringan WiFi, tetapi pasti sudah mengurangi fungsinya apabila dijual kembali. Nah, bagaimana kalau kita menemukan ponsel kita kembali? Apakah masih bisa digunakan setelah diblokir? Jawabannya, kita masih dapat menggunakannya kembali dengan cara mengeluarkan IMEI kita dari daftar hitam yang diblokir. Mungkin peraturan dan teknis lebih lanjut akan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan terbaru, mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan setelah pemberlakuan aturan ini. Dan buat kamu yang masih memiliki pertanyaan lainnya, kita bisa berdialog dengan cara post di kolom komentar. Oke? Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dialog teh.